Saya kasih tema Never Give Up. Saya akan bahas di Lukas 18 tentang doa yang tidak jemu-jemu. Never give up. Mari kita buka firman Tuhan, ya. Lukas 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Beberapa waktu yang lalu pernah saya sharing di Saat Teduh. Lukas 18 ayat 1 sampai 8, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Jadi Yesus kasih perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Mari kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama, saudara yang kedua, dan ayat yang ke-8 kita bersama-sama. Lukas 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ayat yang pertama, 1, 2, saya yang baca ya. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang kedua silakan. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." 4. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. 6. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? 8 sama-sama. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang percaya katakan amin. Nah saudara, waktu saya renungin ayat ini saya sempat baca ini berulang kali karena nggak dapet gitu, bingung. Nah Yesus kasih perumpamaan saudara untuk kita jadi anak Tuhan, doanya jangan jemu-jemu. Doa ya, tekun, rajin. Sampai dia kasih perumpamaan, ada seorang hakim yang nggak takut Tuhan ketemu sama seorang janda yang mungkin dijolimi gitu ya, dijolimi atau bagaimana saya nggak ngerti, dan janda ini akhirnya minta tolong terus menerus sama nih hakim. Meskipun hakim ini sebetulnya juga keberatan, sebetulnya juga nggak takut untuk tidak adil, tapi karena digangguin ya terus menerus, akhirnya ya sudahlah supaya beres dan saya bisa lebih tenang. Dan Yesus berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Jadi kalau kita doa terus-terusan, wah Tuhan juga akan tolong. Kalau menurut ayat ini saudara ya. Dan namun aku berkata kepadamu, akankah kalau anak manusia yang mendapati iman di bumi? Nah saya kayak berpikir doa yang seperti apa ya yang kira-kira kita harus nggak jemu-jemu. Menurut saudara doa yang seperti apa? Jadi itu saya waktu saya renung ini banyak tabrakan ayat ya. Contoh misalnya ini saudara. Bukankah kita belum doa juga Tuhan tahu kita mau ngomong apa? Setuju nggak? Kalau Tuhan tahu, kenapa kita mesti nggak jemu-jemu? Kan kalau kayak saya ketemu saudara nggak ngomong, saya nggak tahu. Karena saya belum dewa gitu. Mesti ngobrol ya kan, ngopi dulu, makan dulu ya, baru cerita, baru saya paham. Oh ini masalahnya ya kan. Kalau Tuhan nggak usah ngomong udah tahu. Lah kalau kita nggak usah bicara Tuhan sudah mengerti, kenapa kita mesti berdoa nggak jemu-jemu? Ayatnya ada saudara. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan itu dari gaya saudara berlutut aja udah tahu masalahnya apa, ya kan? Saudara berlutut, Tuhan, malaikat bilang, udah tahu lah ini, ini udah tahu, gitu kira-kira gitu ya. Tapi Tuhan
tetap bilang doa nggak jemu-jemu, saudara. Nah, doa yang kayak apa, saudara? Ya, karena sebelum kita bicara Tuhan udah tahu. Nah, ada juga gini, saudara. Bukankah ada ayatnya kita belum menerima karena kita tidak berdoa. Jadi kalau tadi disuruh doa tidak jemu-jemu, tidak usah bicara, Tuhan sudah mengerti, ya. Jadi nggak usah berdoa, kira-kira gitu kan. Nah, kalau ini ayatnya kamu belum menerima karena kamu belum berdoa. Oke, jadi kita harus berdoa. Tapi kenapa harus tidak jemu-jemu? Berdoa sekali juga kan sudah paham. Ya, sudah paham. Saudara bayangin kalau saudara punya anak, mintanya itu terus. Tiap ketemu, ya, mending kalau mintanya, Pak, aku mau ngeles, mau kursus, mungkin kita juga semangat. Ini lain mintanya, ya kan? Minta yang kayaknya, aduh, nggak perlu banget, nggak penting banget, aduh di luar budget banget gitu kan, apalagi itu gitu. Terus minta terus, wah kita kayak sebagai orang tua kayak gimana ya? Bener ya saudara ya. Tapi Tuhan bilang itu, kamu nggak nerima karena kamu belum minta. Jadi sebenarnya doa yang seperti apa yang tidak harus jemu-jemu? Atau doa yang ini, saudara? Nah, ini ayatnya ada nih, kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi disuruh berdoa. Ya, waktu saya mikir gini, waktu saya dapat ayat ini saya mikir, suruh berdoa sih, suruh berdoa, tapi ngapain mesti nggak jemu-jemu? Artinya konsisten terus-menerus kan, tidak jemu-jemu itu. Nah, mengapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Bukankah janji Yesus apa saja yang kamu minta akan diberi? Setuju ya? Yesus yang bilang loh, dua pasal berturut-turut, pasal 14, pasal 15, ayatnya ini saudara. Tuh. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Cihuy nggak saudara? Minta jodoh dikasih? Minta berkat? Kasih. Minta sukses dikasih nggak? Kasih. Kalau menurut ayat ini, kalau bacanya nggak komplit. Kalau bacanya komplit, saudara, lain ceritanya, saudara. Ya, kadang-kadang kita kalau baca, minta apa aja dikasih. Kata-kata supaya Bapak dipermuliakannya enggak dibahas. Ya kan? Bahasnya pokoknya minta dikasih gitu. Sampai kita kalau yang masih muda nih terutama ya, kalau altar call maju ke depan nyanyi, Tuhan inilah yang ku mau, kau mengenal hatiku. Karena apa? Minta apa saja katanya dikasih. Padahal ada kalimat supaya Bapak dipermuliakan. Tapi kita suka ambil secomot-comot. Nah, tapi Yesus bilang gini, doa nggak jemu-jemu. Tapi apa sih yang harus kita doa dengan tidak jemu-jemu? Nah, saya kasih beberapa lagi, saudara. Apakah doa untuk kebutuhan sehari-hari itu yang disuruh untuk tidak jemu-jemu? Karena ada orang doain ya, Tuhan berkati aku. Kita sebutnya detail. Kenapa? Karena kemarin baru diajarin suruh doa, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam? Berarti kan doanya mesti panjang ya. Sebutin semua, Tuhan aku butuh odol, Pepsodent. Wah, semua disebutin gitu kan supaya kelihatannya lama. Apakah doa untuk kebutuhan sehari-hari kita harus tidak jemu-jemu? Ayatnya ini bilangnya, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya. Berarti perlu nggak didoain terus menerus? Nggak perlu. Tuhan tahu. Tapi kalau mau doain boleh nggak? Boleh, nggak dilarang. Tapi Tuhan tahu kok. Tuhan tahu saudara perlunya apa. Ya, saya baru ngalamin sehari 2 hari lah, lupa saya. Saya lagi doa nih, ceritanya kan mau doa, wah tusuk lah doain jiwa-jiwa. Tapi di tengah-tengah doain jiwa-jiwa muncul loh, wah mobil ulang tahun bulan Mei. Ini tengah-tengah doa nih, wah
mesin cuci rusak. Pembantu mau pulang, lebaran kan pembantu pulang, berarti kan nyuci sendiri kalau nggak mau di laundry. Itu mesin cuci kalau kita pakai geter, gitu, karena kakinya nggak udah keropos. Kita pegang, kitanya yang bergetar, kayak kesetrum gitu. Pernah ya yang ke mall yang duduk diinjekan apa tuh? Yang kita gitu. Nah, cuma kalau ini mesin cuci, badan kita goyang-goyang, mungkin bakar lemak di perut juga kali. Ya, baru doa, terus kayak Tuhan udahlah, aku percaya itu mah kebutuhan yang sehari-hari. Kalau menurut ayat ini, aku percaya Tuhan akan sediain. Benar loh saudara, saya turun, habis selesai doa, kusut turun, saya lihat istri senyum, sudah disediain kata Tuhan. Lewat istri saya nggak ngerti. Tapi maksud saya, pernah nggak saudara punya pengalaman, hal yang sehari-hari yang kadang bikin kita khawatir, Tuhan tuh sediain kok. Tapi kalau mau didoain, boleh. Tapi saya percaya yang dimaksudkan Yesus, kamu harus berdoa tidak jemu-jemu dan adakah iman di bumi, bukan ini saudara. Amin. Nah yang kedua saudara, apakah doa untuk keinginan, impian, visi, goal, doain gak jemu-jemu? Saudara pernah gak dulu diajarin, saya dulu pernah diajarin, saudara maunya apa? Mobil. Ambil gambarnya, tempel di kamar, didoain tumpang tangan. Pernah ada yang ngalamin gak diajarin kayak gitu? Tumpang tangan, wah kuralah baca Tuhan, aku percaya Tuhan gitu ya. Mau rumah, wah tumpang tangan ya kan. Saudara ada yang kayak gitu gak saudara? Depan ada tinggal mau tumpang tangan yang sebelah mana. Bahasa saudara tumpang tangan, yang punya mobil bilang, woi itu juga kita tumpang tangan kan. Jangan apakah ini saudara yang dimaksud doa gak jemu-jemu? Saya waktu ingat ini, saya juga ingat saya ngajarin orang blueprint goal setting, suruh doain. Ayo doain gak jemu-jemu. Tapi jangan lupa ada ayat ini saudara. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Waktu saudara punya visi, punya tujuan, punya goal, apakah untuk kemuliaan Tuhan ataukah saudara untuk memuaskan hawa nafsu? Doa, blueprint, punya pasangan, saudara gunting dari koran, dari majalah. Saya dapat tuh tadi majalah tentang kayak model-model gitu dari ini Ibu Deborah, digunting, ditempel, saudara doain, wah Tuhan, wah ya. Mungkin wanitanya lagi pakai baju yang kayak mana gitu, wah kuralaba syandara, kurabaraba, doanya ya kan. Ntar dulu, ayatnya bilang, kamu gak menerima, saudara bilang, Tuhan berapa lama lagi Tuhan gitu kan. Ya, kamu gak menerima karena kamu pengen memuaskan hawa nafsu untuk diri sendiri biar puas. Saudara minta gaji naik cepat gede gitu, tapi tujuannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu sendiri. Ya jelas Tuhan gak jawab saudara. Amin. Maksud saya jangan sampai saudara salah berdoa. Doanya udah rajin gak dijawab-jawab, saudara bilang Tuhan kayaknya gak sayang aku, gak dengar. Gak taunya salah berdoa. Bukan yang ini yang Tuhan maksudin. Nah jadi kalau gitu maksudnya Tuhan apa? Doa apa yang Tuhan ingin kita doain dengan gak jemu-jemu? Nah, dalam perenungan saya Tuhan kasih ayat ini saudara. Yohanes 14 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi yang tadi yang orang ambil cuma ayat terakhir. Kalau minta apa saja, Yesus akan lakukan.
Padahal kalau dibaca komplit beberapa ayat dalam satu perikop, saudara akan ngerti bahwa yang Yesus maksud adalah barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berat nggak pekerjaan yang Yesus lakukan? Berat. Makanya saudara perlu doa. Karena kita nggak mampu. Jangan jadi Yesus, jadi Paulus saja nggak mampu. Jangan jadi Paulus. Saya disuruh jadi Gideon aja nggak mampu. Wong kita beda kok, beda kepribadian, beda karakter, beda talenta, beda passion. Ya kan? Dia kalau nulis ngetik rapi banget, kalau saya susah, nggak ada titik koma katanya, ya kan? Karena saya bukan penulis dan tujuan saya bukan untuk dibaca juga, mungkin nggak terlalu pusing mau baca, bocah nggak baca nggak apa-apa, ngerti juga nggak apa-apa, lantar Roh Kudus aja lah. Beda gitu, beda. Nah, kalau suruh ngomong, wah bisa dari pagi sampai sore nggak berhenti ngomong. Kenapa? Karena potensi dan passionnya beda. Nah, ini saudara Yesus bilang gini, ia akan melakukan barang siapa percaya kepadaku. Saudara percaya semua sini sama Yesus? Yakin? Ayatnya bilang, yang nulis Yohanes bukan saya. Ayatnya bilang, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah yang kayak gini saudara, kita mikir, alamak jang yang bener aja. Masa melakukan pekerjaan Yesus bahkan lebih besar? Apa bisa? Makanya disuruh berdoa. Amin. Berdoa. Makanya Yesus bilang gini, kalau aku datang adakah iman di bumi? Maksudnya kalau aku datang, aku ketemu gak ada orang yang percaya bahwa ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Karena seringkali kita mikir gini, yang macam itu mah pendeta, kita kan apalah cuma butiran deterjen, kena air larut gak kelihatan, ya kan? Gak ada artinya. Padahal saudaraku enggak begitu. Karena Yesus bilang gini, apa saja yang kamu minta apa untuk bisa lakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, Yesus akan lakukan buat kita. Kenapa Yesus bisa lakukan lewat kita? Karena Yesus ada di dalam kita. Itu casingnya Taufik, dalamnya Tuhan Yesus. Ya, kalau ibarat kemarin saya waktu konsel Jumat saya kasih ilustrasi, kita masih berpikir laptopnya kita ini Pentium 1.3 prosesornya, padahal udah Pentium 1.7 misalnya. Udah kalau disuruh bikin desain apa udah canggih, tapi kita berpikir masih nggak bisa lah, nanti nge-hang, ntar nge-lag, wah nggak bisa. Padahal dalam kita udah beda. Saudara, yang kenapa kita harus doa nggak jemu-jemu? Karena kita berpikir kita tuh masih kayak dulu. Aku nggak bisa apa-apa. Aku tuh orangnya begini. Aku emang orangnya kayak gini, suka baper, suka marah. Padahal di dalam kamu ada Yesus. Waktu kamu terima Yesus, kamu bilang, Yesus, aku percaya kepadamu, masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan atas hidupku. Segala kuasa dosa, kuasa kegelapan aku hancurkan, aku patahkan dalam nama Yesus. Dan hari ini Roh Kudus, mari kuasai aku. Saudara udah kasih. Sebetulnya sejak hari itu saudara punya potensi yang dahsyat, saudara. Ini. Amin. Doa yang Yesus lakukan apa, saudara? Balik lagi, to call, to build, to send. Yesus to call di mana? Waktu dia bilang gini sama Petrus waktu pertama kali ketemu, mari ikut aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Tapi bukan cuma ikut, selama ikut Yesus membangun kehidupan murid-murid. Betul nggak? Lihat apa yang Yesus lakukan, lalu Yesus utus mereka berdua. Nah, kita bilang, ya tapi kan gue bukan Yesus. Betul. Siapa Anda? Siapa di dalam Anda? Kalau di dalam Anda ada Yesus,
saudara pasti bisa ngelakuin. Ya, ini kalau saya ngobrol sering sama seseorang misalnya, saya ngobrol sering sama siapa gitu, sama Gideon. Gideon tidak ada di dalam saya. Tapi lambat laun gaya bicaranya bisa ngikutin Gideon. Bisa ngikutin Pak Deva misalnya, bisa ngikutin si Chris. Kenapa? Sering bergaul. Tapi Yesus bukan bergaul. Yesus ada di dalam hidup kita. Di dalam kita ada Yesus. Itu yang membuat kita bisa mengalami transformasi, perubahan. Masalahnya kita nggak sadar kalau Yesus ada di dalam kita. Kita masih pikir kita yang pegang kendali. Dan harus kita yang pegang kendali, bukan dia. Nah, tapi aku nggak bisa kayak Yesus. Ngajak orang, terus bangun. Aku nggak banyak tahu. Tenang saudara. Step pertama saudara cukup menyadari bahwa Yesus ada di dalam saudara. Sadar aja dulu. Kesadaran akan Tuhan itu penting, benar nggak? Kalau kita sadar akan Tuhan, kita mau buat dosa aja bisa jadi berhenti. Baru mau buat dosa, nggak ada CCTV. Tapi ada Yesus. Nggak jadi saudara. Ya, nggak jadi. Kenapa? Karena kesadaran akan Tuhan. Mengapa nggak jemu-jemu? Ini saya mau ajak lihat kita saudara. Yohanes 14 ayat 15 bilang ini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berat gak saudara? Berat ya. Tapi kalau saudara ditanya siapa di sini yang mengasihi Tuhan, angkat tangan. Semua pasti angkat tangan, benar gak? Kenyataannya barang siapa mengasihi akan menurut perintah Tuhan. Tapi kita bilang wah berat. Susah, gak mungkin. Mana mungkin bisa. Nah, Yesus juga tahu saudara gak mungkin bisa. Yesus kenal kita. Yesus paham siapa Taufik. Yesus tahu Taufik gak bisa menuruti segala perintahnya. Makanya ayat 16 bilang begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu berapa lama? Selama-lamanya saudara. Karena Yesus tahu kita gak mampu, dia minta kepada Bapa seorang penolong supaya apa? Kita disertai selama-lamanya. Saya kalau mau jagain anak saya aja gak bisa selama-lamanya. Betul ya? Apalagi udah besar. Punya keinginan, punya kemauan. Kalau dikasih tahu bilang, papa gak ngerti. Papa kan, aku angkatan milenial, papa angkatan kolonial. Kita beda cara, beda pemikiran, nggak bisa. Paling jago bisa kontrol kalau di rumah. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tapi kalau di luar kita nggak bisa kontrol. Tapi Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Dan sebab apa? Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saudara tangkap ini dulu di hati saudara. Bahwa saudara kemanapun saudara pergi, ada Roh Kudusnya. Jadi kalau ngeliat orang tiba-tiba, aduh kayaknya aku pengen ngobrol deh sama dia. Aku pengen cerita tentang Tuhan. Mungkin itu bukan saudara, tapi Roh Kudus. Waktu saudara mau berdoa tiba-tiba terlintas ada wajah orang gitu ya, keinget wajah orang, seseorang. Terus kayak aku mau berdoa buat dia. Mungkin itu sebenarnya bukan saudara, tapi Roh Kudus yang sedang sedang menyertai saudara, menuntun saudara tentang bagaimana saudara harus berdoa buat orang-orang kudus. Dia tahu saudara apa yang kita nggak mampu lakukan, dan dia kasih penolong buat kita. Amin. Bagian kita cuma taat aja melakukan. Taat aja. Nah, untuk ini saudara, Yesus disuruh kita berdoa untuk gak jemu-jemu. Berikutnya saudara, ayat 24. Barang siapa, kalau tadi barang siapa mengasihi aku, sekarang dibalik. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Amin. Kalau saudara tidak mengasihi, ya saudara gak akan lakuin perintahnya. Jadi Yesus bikin jelas, yang mengasihi melakukan.
tapi nggak mampu, susah. Ada Roh Kudus. Yang nggak mengasihi, ya pasti nggak melakukan. Kepikir aja enggak, dengan berbagai alasan. Ya waktu Yesus ngomong, siapa yang mau ikut aku? Sorry Tuhan, baru menikah, nggak bisa ikut dulu. Sorry Tuhan, baru beli apa? Bajak atau kerbau gitu, mau bajak. Sorry Tuhan, orang tua baru meninggal, nggak bisa ikut dulu. Alasannya mau banyak, tapi sebenarnya karena nggak lahir dari hati yang mengasihi. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi Yesus bukan kasih Roh Kudus cuma untuk menyertai kita sampai selesai. Dia kasih Roh Kudus dalam hati kita buat mengajarkan kita. Makanya saudara, banyak dari kita sebetulnya ada suara Roh Kudus. Ya, kamu mesti begini. Kita ribut sama orang, tiba-tiba, aduh kayaknya aku salah nih, aku mesti minta maaf lah. Aduh, aku harus lakukan ini. Itu siapa? Roh Kudus yang ada dalam hati kamu. Jadi sebenarnya totally kita cuma perlu dengar dan taat. Dengar dan taat. Karena dalam diri saudara ada. Tapi saya nggak sekolah Alkitab. Tapi punya Roh Kudus kan? Nggak ada masalah. Tapi aku nggak tahu banyak. Tapi baca Alkitab banyak nggak ngerti. Tapi baca kan? Ada Roh Kudus kan? Akan diajar, akan dituntun. Jangan takut. Kalau yang bisa melakukan pekerjaan Yesus hanya orang-orang yang sekolah Alkitab, nggak selesai ini amanat agung, nggak selesai. Kacau dunia ini. Justru saudaraku, Tuhan tahu kalau Yesus nggak pergi kepada Bapa sangat limited. Tapi waktu Yesus pergi kepada Bapa, Roh Kudus ada di hati semua orang yang percaya. Kegerakan ini unlimited karena semua kita punya. Amin saudara. Nah, tapi pertanyaannya saudara, ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, kenapa Yesus mau kita nggak jemu-jemu dalam berdoa? Karena doa yang nggak jemu-jemu, itu bukti kita mengasihi dia. Setuju nggak saudara? Saya kasih contoh ya. Saya, misalnya suatu saat saya tergerak berdoa buat Andi misalnya. Tapi kalau hanya karena saya sama Andi, saya doain sekali, dua kali nggak berubah-berubah, malas saudara diterusin. Bener nggak? Saya akan ngomong apa? Udah didoain, udah disyafaatin, buang-buang air mata, berubah maka kagak, ya sudahlah. Terserah dia. Kenapa? Sudah besar, sudah bisa atur diri sendiri, sudah bisa urus diri sendiri. Tapi beda, saudara. Kalau saya berdoa buat Andi, karena saya mengasihi Tuhan. Setiap saya datang sama Tuhan, waktu Tuhan ingetin, pasti saya tergerak untuk berdoa. Bukan karena saya mengasihi dia, tapi karena saya tahu pengorbanan Tuhan dan cinta Tuhan buat saya. Itu yang buat saya bisa rela melakukannya. Kita ketemu orang, kalau orangnya salah sekali, dua kali, kita gampang ngampuninya, apalagi kalau jarang ketemu. Tapi kalau setiap hari ketemu, doa kita kan, Tuhan, kalau boleh, jauhkanlah cawan ini daripadaku, ya kan? Jauhin Tuhan. Iya kan? Kayak kita udah nyerah gitu, udah nyerah. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, setiap kita datang sama Tuhan dan kita mengasihi Tuhan dan tahu bahwa pengorbanan Tuhan buat kita nggak ada taranya, nggak bisa diganti dengan apapun juga. Walaupun kita ngeliat orangnya kesel gitu ya, sebel gitu, tapi tetap kita punya kemampuan untuk mengampuni dia, bahkan berdoa buat dia. Sama kayak Yesus.
Mampu loh bilang, Tuhan ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Emang benar mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Yesus ngomong, ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka Tuhan. Padahal itu, aduh, kalau saya jadi Yesus sih saya kepahitan banget. Ditelanjangin, diarak, keliling kota, dicambuk, ditelanjangin, dipukulin, diludahin. Wah, pahit banget pasti. Kita nggak usah digituin aja udah pahit. Ya kan? Bahkan kita ada kadang-kadang nggak ditegur aja pahit. Sombong banget sih gua nggak ditegur. Baru nggak ditegur udah pahit. Belum dicambuk, ya kan? Bener nggak? Nah Yesus bisa loh ampuni mereka. Jadi udah pasti susah banget untuk kayak jadi Yesus, pasti susah banget. Cuma satu kemungkinannya, kalau Roh Kristus ada di dalam kita. Sampai kita ngeliat orang ngeselin kita, tiba-tiba kita mikir gini, kasihan nih orang ya, bikin ulah, ngeselin dulu. Pasti dulu pernah ngalamin hal yang gak enak. Pasti dia ini orang yang terluka. Pasti dia ini orang yang butuh kasih sayang. Pasti nih orang perlu didoain. Kenapa bisa mikir gitu? Ada Roh Kudus yang mengajarkan dalam hati kita. Amin saudara. Jadi kenapa Tuhan mau tarik panjang saudara? Doanya gak dijawab. Karena Yesus ingin kita berdoa dari hati yang mengasihi Dia. Saudara tahu cara ngebuktiin kasih? Kasih itu bisa dibuktikan dengan waktu. Setuju gak? Hah? Kok kalau awal-awal, apalagi kalau hubungan pria wanita, kalau awal-awal ketemu mah, wih, sampai di mana kita kejar? Bener nggak? Hah? Jangankan cuma Tangerang mana? Tangerang Bintaro, Tangerang Depok, Jogja, Bali kita kejar. Kalau masih kasih mula-mula, baru pertama kali ngeliat tuh, ini baru cewek, ini cewek baru, kita kejar. Tapi kalau udah lama, ya kan, udah lama nih, menikahnya udah lama ya. Udah 20 tahun. Belum tentu. Oh mau pergi, ya udah pergi aja sendiri. Ya kan? Oh pulang aja sendiri. Kenapa? Udah lama. Makanya perlu ada doa yang gak jemu-jemu. Karena kalau saudara gak jemu, itu membuktikan attention saudara, membuktikan kasih saudara, membuktikan hati saudara. Maka Tuhan perlu kasih lama. Karena kalau buat Tuhan mau jawab doa kita gampang gak? Hah? Kita doain orang, Tuhan aku minta ini bertobat dong, itu berubah. Tiba-tiba berubah. Waduh, kayak gampang banget. Tapi enggak, Tuhan izinkan proses. Nah kenapa proses saudara? Karena Tuhan perlu memurnikan motivasi hati kita. Supaya kita enggak sombong, supaya kita benar. Kenapa? Karena ayat ini saya munculin lagi saudara. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kenapa? Sebab kamu mau minta untuk menghabiskan, untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara bilang gini, tapi kan aku berdoanya buat jiwa-jiwa, aku kan berdoanya buat pelayanan. Kok memuaskan hawa nafsu? Harusnya enggak dong. Siapa bilang? Banyak orang pelayanan untuk memuaskan hawa nafsu. Amin saudara. Nggak ada yang ngomong amin, berarti nggak pernah pelayanan nih. Bener loh saudara, setuju nggak sih? Kita kadang-kadang berdoa, Tuhan lawat Tuhan, terus emang kalau nggak dilawat kenapa? Kalau dilawat kenapa? Kalau dilawat kayaknya lebih keren dong, rating naik. Hah? Bener gak? Kalau bikin ibadah gitu banyak yang sembuh. Wah dilawat Tuhan pada sakit sembuh semua. Wah rating naik kan. Makanya dalam kita melakukan pekerjaan Yesus, Tuhan perlu kasih waktu untuk menguji hati kita. Bener gak hati kita di situ?
bener nggak kita mau lakukan itu untuk Tuhan, bukan cuma untuk kepentingan diri sendiri. Kita bisa tulis di blueprint, di buku jurnal, Tuhan aku mau kaya raya. Supaya nanti aku kalau kaya raya aku kasihlah buat yayasan, buat ini, buat itu, buat kemuliaan nama Tuhan lah pokoknya. Aku mah cuma ngambil fee-nya sedikit gitu kira-kira. Tapi saudara tahu, Tuhan itu Allah yang menguji hati. Iya kan? Tuhan uji hati, terus uji, terus. Wah, sampai saudara punya hati yang murni sama Tuhan. Jadi kalau saudara doa sama Tuhan, tujuannya baik, tujuannya mulia, tapi nggak dijawab-jawab, mungkin kita mesti cek. Hati kita murni nggak? Jangan-jangan kita doa cuma ingin memuaskan keinginan kita. Supaya kita kelihatannya, wah bagus nih, wah dahsyat ya. Waduh, kalau pemain keyboard yang itu baru pencet touch-nya sebentar orang udah pada holy laughter, ketawa. Nggak tahu holy laughter-nya bagus apa karena salah nada, nggak ngerti. Pokoknya orang holy laughter, bagus banget. Hadiratnya, wah kayaknya juga wah bangga gitu. Hati-hati lu saudara, karena semua pekerjaan di dalam Tuhan akan diuji. Entahkah itu terbuat dari rumput, kayu, emas atau perak, akan diuji. Makanya doa yang seperti ini perlu gak jemu-jemu. Kedua, memurnikan motivasi dan hati. Yang berikutnya apa? Karena kasih itu diujinya dengan waktu. Kalau saudara betul mengasihi, walaupun dia kayaknya kok gak ada harapan untuk percaya, tidak ada dasar, lihat kenyataan tidak ada dasar untuk percaya bahwa orang yang kita doain atau sesuatu yang kita doain itu telah terjadi. Tapi kalau kita tetap percaya, itu namanya apa? Iman. Firman Tuhan bilang orang benar hidup oleh iman. Waktu saudara doain dia nggak berubah, ya situasi tetap kacau, saudara terus doa tekun karena saudara tahu ini dari Tuhan dan ini benar gitu. Yang saudara doain bukan untuk diri sendiri. Terus saudara terus berharap. Ayatnya bilang pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Jadi walaupun kayaknya nggak berharap, nggak ada kenyataan, tapi saudara nggak sadar sauhnya kuat. Ngedayung terus, jalan terus, ntar kita nggak terasa kita udah sampai tujuan yang Tuhan mau. Tanpa terasa kita udah ngalamin proses yang Tuhan mau dan kita keluar murni di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo kita praktekin. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau aku datang adakah iman di bumi? Artinya gini, kalau Tuhan datang, udah waktunya Tuhan masih temuin gak ya kita masih berharap? Nah saya hari-hari ini remah dengan firman ini saudara. Duh Tuhan kayaknya gak ada dasar lo untuk berharap. Tapi saya menyadari bahwa saya gak perlu lihat apa yang ada, saya hanya perlu terus berharap seperti sauh yang kuat. Berharap do the best, berharap do the best, berharap do the best. Saya percaya suatu saat akan apa yang Tuhan janjikan saya akan lihat. Kadang-kadang kita gini saudara, kita doa, kita lihat kenyataannya berlawanan. Pernah ngalamin gak? Kita pikir waduh kayaknya jauh nih, jauh. Nanti dulu, jangan-jangan sudah saking dekatnya sampai iblis akan menampakkan di depan kita semua yang berlawanan. Misalnya nih, kita doain orang tua supaya orang tua bertobat. Makin didoain orang tuanya makin nyebelin. Gak usah ketawa, bertobat. Kayaknya makin nyebelin ya kan. Biasanya orang tua tuh gimana, ini jadi kayaknya ngeselin gitu. Terus kita bilang gini, Tuhan ini gak ada obat, mendingan gak usah. Entar dulu, jangan-jangan udah tinggal sebentar lagi. Iblis cuma kasih lihat
preview yang dulu-dulu tuh diulang lagi. Nih, lihat nih, tuh lihat nih, itu nih, lihat nih gitu. Jadi kalau alamin itu, ayo lebih tekun lagi, dilanjut lagi puasanya 10 hari. Ya, mungkin udah tinggal dikit lagi. Atau saudara yang kedua, ini kerjaan si Iip nih. Saudara lagi mau doa, saudara distract sama yang lain. Lagi mau fokusnya berdoa untuk apa? Saudara lihat dalam hal-hal yang lain saudara berkembang. Jadi kan lebih udahlah daripada yang itu nggak ada hasil, mendingan ini kelihatan depan mata. Kita urusin yang ini. Akhirnya yang ini kita nggak fokus, nggak konsen. Akhirnya ketinggalan, tahu udah lewat sekian tahun. Padahal udah tinggal deket. Sebabnya Yesus bilang ini, doa tidak jemu-jemu. Never give up. Amin saudara. Mari kita datang sama Tuhan.